Baik, kita mulai ya. Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini bapak-bapak sekalian, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa melanjutkan Zoom rutin kita setiap hari Selasa dan juga Jumat, Zoom mengenai digital marketing, juga bisnis ya, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang sedikit menggelitik, berbeda dari yang lainnya, ya, karena ini malam ini kita mau bahas mengenai satu hal yang kita dari kecil itu didoktrin dengan kata-kata tersebut, yang mana ternyata ketika dewasanya itu membuat bisnis kita terhambat. Jadi kita yang sudah sadar tentang ilmu bisnis, sudah punya komunitas, sudah punya relasi. Nah, alangkah baiknya kita perbaiki mindset kita agar juga bisa memperbaiki nasib kita. Oke, Bapak-bapak sekalian. Baik, sebelumnya seperti biasanya saya minta tolong lagi buat para peserta sekalian sebelum kita mulai. Seperti biasanya saya meminta sedekahnya untuk saya, sedekah dari Bapak Ibu sekalian untuk saya pribadi ya, saya minta tolong. Kalaupun misalnya panjenengan semuanya pada hari ini belum bisa bersedekah, bolehlah ya sedekah digital untuk saya. Baik, seperti biasanya, saya minta tolong dikunjungi ya. PT Glow Herbal Care, apa ya? Kata kuncinya lupa saya. Bentar ya, saya carikan kata kuncinya dulu ya. Yang di sini kok kayaknya agak turun saya. Nggak tahu deh, halaman berapa di layar kaca Bapak Ibu sekalian. PT Glow Industri, oh ada kata-kata industrinya ya. Baik, saya tuliskan di kolom komentar ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya minta tolong kita kunjungi google.com, lalu kita ketikkan yang saya sudah tuliskan di kolom komentar ya. Sama dengan itu, PT Glow Industri Herbal Care tawarkan eksklusivitas formula untuk brand identity yang kuat. PT Glow Industri Herbal Care tawarkan eksklusivitas formula untuk brand identity yang kuat. Di Bapak Ibu halaman berapa ya? Kok saya cari pakai kata kunci Glow Industri Herbal Care dia agak turun ini. Silakan diklik yang Muria Bisnis saja, jangan yang lain. Oke, silakan klik yang Muria Bisnis saja, jangan yang lain. Jadi pesaingnya sekitar ada 1930 nih pesaingnya nih. Wow, luar biasa banyak ya saingannya.
Oke, saya minta tolong ya Bapak Ibu untuk diklik yang Muria Bisnis ya, jangan yang lain. Ada yang kunjungi dari Magetan. Siapa dari Magetan? H1U1, wes mantap. Alhamdulillah ya. Nomor satu urutan satu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Coach Jerry sudah bersedekah untuk saya. Coach Arif juga sudah nih dari Jakarta. Oke. Terima kasih Coach Arif ya yang sudah memberikan sedekah di kita untuk saya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian umurnya berkah, sehat selalu, panjang umur, dikuatkan Islam dan imannya, dan juga dilimpahkan harta dan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu ya, kita masih nunggu yang lain nih pada masuk dulu. Kita main-main dulu lah. Kita main-main dulu aja ya. Coba bagi Bapak Ibu sekalian, ada Coach Arif, ada Pak Rahmat, ada Coach Heri yang mau saya postingkan boleh deh. Saya postingin. Silakan dituliskan eh, mau usaha apa, mau usaha apa, kota targetnya di mana, jangkauan usahanya di mana, sama nomor HP-nya ya. Saya postingin gratis buat Coach Arif, Pak Rahmat, dan juga Coach Heri. Tapi yang ngirimin aja ya, yang ngirimin data saja ya. Ada Bu Dini juga, oke. Silakan saya mau postingin buat yang hadir pada malam ini. Tentunya kalau saya postingin nggak gemen-gemen ya, langsung tembus nih. Halaman satu nomor satu. Bentar, saya ketikkan ya apa saja yang harus ditulis ya. Yang pertama, eh, nanti silakan kirim usahanya apa, terus nama brand, alamat usaha, terus jangkauan usaha, terus deskripsi singkat, sama nomor WA. Oke, sudah saya tuliskan di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang mengirimkan ini nanti akan saya postingkan ya. Hanya yang kirim saja ya, yang saya postingkan. Kalau nggak kirim ya nggak saya postingin. Segera kirimkan nanti kalau sudah saya akan postingkan. Nah, silakan dikirimkan nanti yang sudah akan saya postingin ya. Tentunya gambarnya pakai AI aja ya, biar cepet ya. Atau kalau mau ngirim gambar juga boleh deh di kolom chat. Nanti saya buatin. Silakan Bapak Ibu dikirimkan usahanya di bidang apa, nama brand usahanya, alamat usaha, jangkauan usaha,
deskripsi singkat tentang usahanya sama nomor WA. Oke, segera dikirim nanti saya postingin. Dipostingin di mana? Langsung dominasi ini. Langsung dominasi ya. Di Mudah Bisnis, di Dongkrak Usaha, terus di punya saya kontraktor, di ADR aja lah ya, di ADR, di ADR. Oke, di tiga tempat ya, Mudah Bisnis, Dongkrak Usaha sama ADR. Silakan dikirimkan saja segera nanti saya postingin. Gambarnya boleh gambar eh, gambar kiriman, silakan kirim di kolom chat atau nanti saya buatin pakai AI nanti. Mantap nih. Wah, Coach Arif mantap nih. Oke, saya bikin ya Coach. Kursus bahasa Inggris karyawan. Oke, saya pakai ini ya. Oke, nama Coach Arif. Usaha di bidang kursus bahasa Inggris. Coach Arif sekarang ini eh punya usaha di bidang ini, Coach. Excellent in-house training. Ya, coach. Ada teman, punya teman. Punya teman. Coach Arif punya teman sepermainan. Oh, Jakarta Selatan. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau saya postingin. Loh kok bukan nomor di Coach Arif ini? Oh, bukan pakai nomornya Coach Iya, Arif. no. Kursus Bahasa Inggris Jakarta. Jasa posting Google Bu Deni. Ya nggak apa-apa. Area terdekat Jakarta Selatan. Copywritingnya Papa aja ya. Papa nggak pulang BB. Papa nggak bawa uang BB. Oke, kita ke ChatGPT and enter. Jadi nggak usah mikir lagi nih Bapak Ibu. Udah langsung tinggal jadi nih ya. Udah sama SEO WA-nya, udah sama order Shopee-nya kan. Enak nih Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Apa sih promnya, apa sih ngetiknya. Aduh, ya buang waktu. Nah, dengan begini Bapak Ibu sekalian lebih menghemat
waktu Anda ya, jadi lebih cepat postingnya. Ini tabelnya juga sampai 50 nih ya, enak banget nih. Sekarang ChatGPT agak males ya sekarang ya. Jadi kalau kita ngasih Q&A itu dia cuma jawab bisa, tersedia, ada. Pemalas sekarang. Males. Oke, saya kreasikan tulisan prompt gambar dalam bahasa Inggris. Udah belum ya? Oh, udah. Profesional foto. Oke. Potret. Ya foto aja ya. Oke, generate. Sambil menunggu, kita tulis di sini meta keyword, meta deskripsi. Masa nomornya bukan nomor Coach Arif sih? Gak apa-apa, Coach. Mau pakai saya ya udah saya Berapa, Coach? 08 0822 0822 1071 ya. 3495. Betul ya, Coach ya? Oke, kasih ke Yuk. Wes, keren.
Coach Arif mau yang foto yang mana, Coach? Satu, dua, tiga, empat. Keren banget nih. Mau yang berapa, Coach? Satu, dua, tiga, empat. Empat aja, coach. Ini ya. Ya. Oke, mantap. Eh, screenshot, save. Oke, karena dia biru tua, nuansanya saya ikutin biru tua deh. Nah, ini. Oke, mantap. Wah, nggak nyangka sekarang Coach Arif jadi guru bahasa Inggris ya. Kirain hanya bisa bahasa Hong Kong, Coach. Udah ngajar, coach. Udah ngajar ya. Oh, Kan main enggak, diem-diem udah aja nih ngajar. Coach Arif nih. Waduh, saya nggak diajarin ini. Ya emang nggak ngajar. Apa yang mau diajarin? Yes or no? Nggak ngomong-ngomong nih. Kita kalau posting itu usahakan yang menarik ya Bapak Ibu supaya customer tuh benar-benar minat untuk ngeklik WA kita gitu. Karena kalau sebuah postingan itu tidak menarik gitu kan, dia mau ngeklik aja udah males gitu loh. Apa sih bacanya kagak menarik gitu kan. Warnanya juga aduh gak enak dipandang. Coba kita posisikan deh sebagai kita jadi customer gitu loh. Ketika membuka suatu website gitu ya, sebuah postingan, sebuah artikel, kalau nggak menarik dari awal juga kita males kan bacanya. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Orang lain pun seperti itu ya. Jadi kita kalau posting itu usahakan warna yang bagus ya kan. Terus yang edukatif lah, edukatif dan juga informatif gitu. Sehingga orang tuh ketika bacanya juga nyaman gitu. Nggak asal apa asal aja enggak gitu. Ini enaknya nggak usah disimpan udah bisa ini dia. Kalau pakai AI ini, jadi nggak usah disimpan gambarnya, langsung aja di ini kan open new tab saja dia langsung ini gambarnya. Jadi tidak usah di save. Nah kan, enak jadinya. Tuh, oke. Tadi apa coach ini ya? Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur ya? Oh tadi kok Jakarta Selatan sih. Jakarta Selatan sama Jakarta Timur coach? Sama Sarah ini
lagi nargetin Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oh, berarti Mm-mm. judulnya kursus bahasa Inggris. Jakarta Selatannya mana, Coach? Mana ya? Pondok Indah aja kali ya. Pondok Indah. Tapi tahu aja tempat yang high class yang mana. Tambahin karyawan, coach. Karyawan. Karyawan ya. Gini aja cukup, Coach, ininya, judulnya. Atau mau tambahin lagi? Cukup nggak? Cukup ya. Ya. Cek, saya tadi udah ini kan biaya. Ada kata belajar online open now terbaik terdekat murah. Oke. Kemarin bukannya sudah pernah posting ini ya, Coach ya? Atau belum? Iya di beberapa kecamatan. Yang Baru Pondok Indah belum ya? dua, baru dua mas. Hmm. Yang Pondok Indah belum ya? Iya belum. Biar bagus kalian buatin embed apps-nya di atas. Ah, banyak banget lagi. Ah, ini dalam skripnya gini nih, kalau pakai gambar ini nih. Nah, ini dia, temu. Oke, kalau sudah, caranya adalah kita kopas, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk mendominasi Google ya. Siap-siap Coach Arif, di telepon orang banyak. Besok pagi udah banyak banget ini di Google masuk banyak. Namanya juga dominasi.
Nah, kalau sudah, jadi hasil si source-nya ini kita copy semuanya. Kita taruh di sini, buka source, taruh sini, gini, dan langsung di submit. Oke, sudah jadi. Wah, keren. Widih, mantep bener deh. Wah, top. Tapi bagus ya. Informatif, ada Google Map-nya juga. Nah, ini Bapak Ibu. Udah, sekarang kita copy ke satu lagi. Produk. Ini kok cari Pak, saya postingin di ADR ya. Siap, buat. Wah, ada Coach Tio. Assalamualaikum Coach Tio. Waduh, lama tak bersua nih. Coach Tio, kursus itu biasanya apa ya? Lokasi ya? Tag keyword. Konten Google isi apa ya? Judul alternatif. Ganti biaya. Oh, mau habis baterai saya. Sudah, di copy lagi ini. Ambil yang ini kita submit. Baik, kita lihat detail. Wow. Coach Arif, maaf. Mohon maaf ya kalau jelek ya Coach Arif ya. Ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke. Makasih coach, keren itu keren. Iya, saya ngikutin warna ini nih. Ini kan banyak warna birunya ya. Saya kasih warna biru. Terus yang ini kan orange. Ini saya ikutin orange gitu. Ya, mungkin tidak secakep buatan Coach Arif. Tapi mudah-mudahan niat saya nggak apa-apa lah. Ya, Coach. Maaf dimaafkan. Baik, Bapak sekalian. Kita lanjut ke materi. Gambarnya sudah saya cabri ke cucuk. Oke, nanti ya, Coach Cherry ya. Kita ke materi dulu nih. Udah jam 9. Jadi keasikan posting malah. Mohon maaf ya. Doktrin. Mana tadi? Eh, nah ini dia. Baik, Bapak sekalian. Terlalu banyak ya doktrin-doktrin kita dari kecil oleh guru-guru kita mungkin ya. Atau dari guru bisnis juga bisa. Atau dari mentor-mentor kita yang terdahulu. Atau bahkan guru-guru ngaji kita. Ya, itu juga mempengaruhi. Bahwasanya ternyata tidak semua statement dari mereka itu benar, Bapak Ibu. Ya, dan tidak sedikit yang menyesatkan, bukan sekedar nggak benar, tapi menyesatkan.
ya Bapak Ibu sekalian. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan kupas tuntas beberapa hal ya yang memang kalau kita ubah itu bisa merubah nasib kita juga Bapak Ibu sekalian. Karena memang pola pikir itu kita mulai dari pemikiran hingga akhirnya kita bisa menjadi suatu perubahan nasib. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini pepatah yang membunuh pola pikir orang kaya. Ini pepatah yang membunuh pola pikir orang kaya. Tapi karena ini yang paling penting ya nomor satu ini, jadi saya lewati dulu nanti terakhir aja deh. Ini terakhir aja deh. Nomor dua dulu. Ya, bab dua tentang doktrin agama yang salah dipahami. Ya, yaitu apa? Ada tulisan-tulisan di SD kita mungkin ya, atau di sekolahan kita di SMP atau di SMA itu mengatakan seperti ini nih, cinta tanah air sebagian dari iman. Ya, Bapak sekalian, ini keliru. Hubul waton minal iman. Ini salah besar. Kalau nggak salah ini juga ada di eh, kalau kita jalan dari Semarang ke Kudus itu sebelah kiri ada pondok pesantren apa ya? Itu dia nuliskan di situ tuh besar. Hubul waton minal iman katanya. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ini bukan hadis Bapak Ibu sekalian. Ya, ini statement yang keliru. Ini bukan hadis. Tapi kadang-kadang karena ada kata-kata imannya gitu kan. Maka orang sering menganggap itu hadis gitu Bapak Ibu. Padahal bukan. Ini bukan hadis sahih ya. Ini bisa jadi hadis lemah atau bahkan hadis palsu ini. Atau bahkan tidak ada hadisnya. Ya. Jadinya orang malah lebih fanatik pada nasionalisme daripada kebenaran. Ya, cinta tanah air kebangetan sampai eh, saking cintanya akhirnya kebablasan nasionalismenya. Ya, mengucapkan misalnya selamat untuk hari raya orang lain. Nggak boleh dalam Islam ini, Bapak sekalian. Nah, kita kan harus jadi warga negara yang tolerir gitu. Yang harus toleran lah, tapi sampai menggadaikan akidahnya. Ini keliru Bapak Ibu sekalian, ya. Karena emang didasari dari ini nih, didasari dari ini nih, ditanam sudah di kepala kita. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ini kebodohan ini ya. Berikutnya ada juga nih, ditempel-tempel di atas sekolah kita. Kebersihan sebagian dari iman. Ini joke of the year ini, ya. Padahal Bapak Ibu, hadisnya yang sahih adalah bersuci, ya. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari keimanan. Maksudnya bersuci apa? Tayamum, mandi jinabat, berwudu, itu namanya bersuci. Tapi kalau kebersihan itu nggak ada hadisnya sebagian dari iman. An-nadofatu minal iman. Kata siapa? Hei, ya, ini salah besar Bapak Ibu sekalian. Ya, yang betul adalah bersuci. Nah, akhirnya karena sudah sering ditulis di mana-mana gitu kan, yang di ini kan yang dielulukan adalah kebersihan tanpa tahu bagaimana fikih najis, nggak pernah belajar fikih najis ya, nggak pernah cara nggak tahu cara bersuci yang benar. Saya pernah sampaikan ya mungkin di beberapa Zoom yang lalu itu waktu saya naik pesawat Saudi ya di Desember kemarin atau umrah Desember kemarin ya, itu di Saudi kan ada musolanya tuh di belakang gitu kan, jadi kita sholatnya sambil berdiri Bapak Ibu sekalian di pesawat. Dan Bapak Ibu harus tahu ya, mungkin yang belum tahu di sini saya edukasi buat Bapak Ibu sekalian, bahwasanya hukum dari berdiri dalam sholat wajib hukumnya rukun. Wajib berdiri ketika sholat wajib. Ya, jadi sholat wajib itu nggak boleh duduk. Nah, bagaimana kalau kita berada di pesawat atau kita sedang sakit kakinya misalnya? Jadi kita takbirnya tuh takbir dulu. Allahu Akbar berdiri, baru kita duduk. Itu kalau sholat wajib. Yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu loh. Nah, itu kita pertamanya sambil takbiratul ihram itu harus berdiri Bapak Ibu. Karena hukum berdiri dalam sholat wajib adalah rukun.
Ya, sebagaimana Al-Fatihah, sebagaimana ruku dan sujud. Itu kita berdiri. Nah, kalau sholat sunnah boleh kita duduk nggak masalah. Takbirnya sambil duduk nggak masalah. Ya, Nabi pun seperti itu. Nah, ini ada orang, kita kan lagi sholat di belakang nih, ya kan? Di belakang pesawat. Jadi pesawatnya menghadap ke depan gitu, kiblatnya keberangkatan dari Jeddah ke Indonesia itu, jadi kita membelakangi kiblat berdirinya itu, ya, membelakangi arah pesawat gitu loh. Kita menuju ke kiblat, jadi kita berdirinya menghadap ke belakang gitu. Nah, ini ada satu bapak gitu ya, ada satu bapak itu dia tayamum di pesawat, tayamumnya sampai lengan sini nih, sampai siku. Astagfirullah kata saya. Ini emang dasarnya kagak pernah belajar apa kagak ngerti apa gimana? Tayamum itu cukup pergelangan tangan Bapak Ibu sekalian. Nih, cukup ini aja ini. Nih, pergelangan tangan saja. Ada dua hadis yang sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Itu kita yang juga ber apa senada dengan di Al-Qur'an. Jadi kita bisa dengan dua cara untuk tayamum. Bisa muka dulu baru pergelangan tangan atau pergelangan tangan dulu baru wajah. Sama aja dibolehkan, ya. Nah, ini si Bapak malah tayamumnya sampai siku, ya. Padahal anda tuh sudah tua gitu loh. Masa nggak mau belajar lebih bagus tentang agama sih gitu loh, ya. Padahal ini tentang agama Anda gitu. Anda seorang bapak gitu. Nah, mungkin ini didasari dulunya karena salah nih. Dianggapnya itu kebersihan sebagian dari iman, bukan bersuci. Jadi nggak pernah belajar fikih toharoh. Fikih bagaimana bersuci, nggak pernah belajar. Apa saja yang membatalkan wudhu, nggak ngerti. Apa saja fikih-fikih eh wudhu yang benar, kagak ngerti. Padahal udah tua, ya, wis sekalian. Ini jangan kita tiru ya. Baik, berikutnya. Nomor tiga, kalimat manis yang mematikan mental bisnis. Ya, kalimat manis yang mematikan mental bisnis. Di antaranya, kerja keras pasti sukses. Ya, kerja keras pasti sukses. Bapak Ibu, kerja keras tanpa arah hanya membuat lelah. Ya, kerja keras hanya membuat lelah saja ketika tidak ada arahnya, kagak jelas. Karena apa? Bisnis butuh strategi, butuh leverage, dan juga sistem. Bapak Ibu, kalau kita pengen kaya, ya, kalau kita pengen kaya, pengen sukses, artinya kan kita perlu banyak penjualan, ya. Katakanlah misalnya kita pengen kaya satu hari untuk 1 juta nih, katakanlah 1 juta satu hari. Nah, itu kan bisa kita dapatkan dengan cara kita menjual 1.000 produk seharga 1.000, ya kan? Atau kita jualan satu produk untungnya 1 juta, gitu ya. Betul nggak? 1.000 produk berharga 1.000 untungnya, atau satu produk dengan untung 1 juta, gitu kan ya. Nah, kalau orang kerja keras, pasti dia menjual harga 1.000 itu ke 1.000 orang satu hari. Wah, capeknya luar biasa itu. Ya, capeknya luar biasa. Oh, tawarin di sini, tawarin sana ke sini, naik motor. Capek banget kerja keras. Ya, karena memang dari awal, dari kecil didoktrin, oh kerja keras pasti sukses. Enggak, Bapak Ibu. Yang bikin sukses adalah sistem. Nih, strategi. Emangnya nggak bisa kalau misalnya kita mau untuk 1 juta satu hari, itu kita bagi, kita pecah penjualannya. Kita pecah penjualannya kepada 100 orang dengan dia menjual setiap orang 10 item. Kan sama aja, ya kan? Jadi yang bikin sukses itu bukan kerja keras Bapak Ibu, tapi kerja cerdas. Bukan kerja keras, kerja cerdas. Ya, jadi bisnis butuh strategi, butuh sistem. Kalau kita mau lihat ya, di mana-mana orang jual
tisu ya sama aja jual tisu di mana-mana juga jual tisu ya. Tapi di salah satu podcastnya Timothy Ronald itu dia bisa tuh dalam sekejap jadi kaya raya lagi karena jual tisu. Karena apa? Ada sistemnya. Dia sudah paham bagaimana cara strategi sistem Bapak Ibu. Terus berikutnya kata-kata yang manis lagi ya, yang mematikan mental bisnis. Oh, rezeki sudah ada yang ngatur gitu kan. Rezeki udah ada yang ngatur, jadi kita nggak usah bekerja keras juga. Nanti rezeki datang sendiri. Ya. Jadi kerjaannya di rumah plonga-plongo, kagak berusaha keras. Ya, sama kayak tukang becak di pinggir jalan tuh udah duduk aja di situ. Ah, saya di sini aja, nggak usah bekerja keras. Toh juga rezeki sudah ada yang ngatur. Rezeki nggak ketuker. Rezeki sudah ditetapkan dari yang di atas. Ya, memang iya betul, udah diatur, udah ditetapkan. Tapi kalau kita nggak berusaha, ya gimana mau dapat gitu, ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita tetap harus punya tanggung jawab sebagai manusia, yaitu ikhtiar dan berdoa maksimal. Jangan berpangku tangan, oh udah diatur ini kok, ya. Karena ayat tentang tawakal selalu datang setelah perintah berusaha. Usaha dulu nih, baru kita bisa tawakal, gitu ya Bapak Ibu sekalian. 65% bisnis gagal bukan karena kurang kerja keras, tapi karena salah model bisnis. Kenapa kok kita gagal, Bapak Ibu sekalian? 65% gagal, kenapa? Karena salah model bisnis. Terlalu sering ngasih gratisan, terlalu sering buang-buang waktu pada hal yang kurang menguntungkan gitu ya. Berjam-jam gitu ya, ngabisin waktu pada hal yang nggak benefit gitu loh. Nyampe-nyampein doang. Sedangkan kalau kita kayak posting aja gitu ya, 10 menit dapat orderan bisa jutaan. Seperti hari ini saya tadi ditransfer ya sama vendor saya. Alhamdulillah ada renovasi di Ungaran, atap bocor apa atap rusak gitu loh. Senilai 2 digit ya Alhamdulillah. Terus saya ditransfer tadi maghrib ya. Enaknya jadi pemain SEO tuh kayak gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita eh, tinggal kasih orderan saja pada vendor kita ya, pelaku usaha kita. Setelah itu dia ngerjain dan dia laporan ke kita. Enak ya. Kita dapat laporannya. Oh, Pak Yusuf ini udah sampai gini gini gini. Malah dia laporan ya. Enak banget ya. Berasa kayak ngerjain orang. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Ya, saatnya mengganti doktrin dengan kesadaran apa ini? Dewasa. Saatnya mengganti doktrin dengan kesadaran dewasa. Nih, dulu guru kita nuding-nuding kita ya. Ini saya mohon maaf ya kalau di sini ada yang profesi sebagai guru ya. Bukan nyindir tapi memang apa nyenggol sedikit lah ya. Karena emang coba deh Bapak Ibu perhatikan guru dari dulu ya sampai sekarang jadi guru aja gitu. Nggak pernah gimana ya dia punya sampingan kayak apa kayak gitu loh. Saya tidak ngomong semuanya ya, sebagian besar gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, mereka mengatakan bisnis itu bakat bukan pelajaran. Ini kebohongan paling mahal. Padahal bisnis adalah skill yang bisa dipelajari, bukan bakat dari langit. Ketika orang gagal ya dikatakan, oh kamu gak bakat berbisnis, gitu. Padahal gagal itu kan momentum sih Bapak Ibu. Ya, gagal itu momentum. Kita bisa belajar lagi dari kegagalan kita. Oh, yang kemarin saya keliru di situ, jangan sampai keliru lagi, gitu ya. Terus berikutnya, yang penting niatnya baik. Niat baik tanpa ilmu dan eksekusi hanya menghasilkan niat baik yang gagal. Oh, nggak apa-apa, kamu kan sudah baik niatnya. Bapak Ibu, niat penting itu nggak cukup, ya.
Niat baik itu nggak cukup, tapi perlu ada ilmu, Bapak Ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian, tanya kepada ahla dzikri, kepada yang lebih berilmu, ulama. In kuntum la ta'lamun. Ketika kalian tidak tahu, tanya Bapak Ibu. Ya, fakta ya. Mayoritas entrepreneur sukses adalah hasil belajar, gagal, dan memperbaiki sistem. Ini Bapak Ibu. Ada yang keliru, diperbaiki lagi. Oh, saya salah di sini, jangan kayak gitu lagi. Belajar dari kegagalan orang, ya, banyak tanya, banyak revisi, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini kita merasa stagnan hari ini kita, ya, jangan salahkan nasib, tapi kita introspeksi diri. Bahwasanya jangan-jangan dari dulu kita sudah punya tertanam di benak kita, ya, seperti chip gitu ya, yang nempel di otak kita, doktrin yang keliru yang kita pegang dari kecil dulu. Dan sebullshit-bullshitnya pepatah gitu ya, ya, yang bisa membunuh pola pikir orang kaya ini Bapak Ibu. Saya bongkar di halaman pertama nih, di bab 1. Yaitu apa? Hemat pangkal kaya. Lucu banget Bapak Ibu ya. Joke of the year. Tolong nanti kalau kita sebagai pengajar ya, jangan pernah kita sampaikan kepada anak kita atau pada siswa kita. Ya, di sini ada Coach Heri sebagai guru, ya. Masya Allah beliau mendedikasikan keilmuannya buat para siswa ya. Tapi jangan sampai kita mendoktrin murid kita sebagai gini nih, hemat pangkal kaya, ya. Pepatah ini terdengar bijak, tapi berbahaya jika disalahpahami. Hemat tanpa kemampuan investasi hanya membuat orang bertahan hidup, bukan bertumbuh. Ini Bapak Ibu perhatikan nih. Hanya bertahan hidup aja. Kan hemat katanya, ya. Oke, Bapak Ibu saya gambarkan ya. Saya gambarkan buat Bapak Ibu sekalian supaya lebih tahu ya. Saya gambarkan pakai Canva deh supaya gampang dicerna. Masih pada on di sini Bapak Ibu sekalian? Masih pada semangat? Coba tulis di kolom komentar coba. Semangat, semangat, semangat gitu. Masih semangat nggak kira-kira? Mantap. Coach Cherry masih semangat ya. Oke. Oke Bapak Ibu. Saya kasih permisalan ya. Ini ada uang supaya kita lebih gampang. Siapa lagi nih? Pak Rahmat semangat. Oke, mantap. Ini katakanlah duit 100.000 Bapak Ibu. Oke ya. Ini kita ya. Eh, kita bikin ini deh. Kita bikin di sini deh. Terus ini person. Ini katakanlah ini kita ya. Biar keren sedikit. Nah, oke. Nah, Bapak sekalian. Kalau dikatakan tadi hemat pangkal kaya gitu ya. Hemat pangkal kaya. Bapak Ibu mau tahu nggak? 100.000 ini kita pegang kayak apapun. Ya, kita genggam kayak apapun. Satu hari pasti keluar nih 100.000. Ya. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Ini pernyataan yang pernah dilontarkan ketika saya, Coach Arif, sama Coach Anton, Coach Rehan, Coach
Evan itu bikin seminar di Pati, bikin workshop di Pati. Yang datang cuma orang 7 doang. Ya kan? Yang datang orang 7, terus salah satunya itu pengusaha apa ya? Apa gitulah, ya. Ketika salah satu member orang ini kita suruh untuk perkenalan gitu ya, dengan biaya HTM 100.000, ya kan, di workshop tersebut, dia orang ngomong gini, kok bisa ya workshop sebagus ini biayanya cuma 100.000 doang, nggak ada orang mau ikut gitu. Padahal 100.000 ini kalau kita pegang kayak apapun satu hari pasti keluar juga 100.000. Dia bilang gitu, ya kan? Nah terus dia menambahkan apa sih artinya 100.000 ini buat 5 orang coach yang datang ke sini gitu kan? Di situ ada saya, ada Coach Arif, Coach Anton, Coach Evan sama Coach Faihan, ya kan? Nah masa satu orang 20.000-an gitu, kan nggak mungkin ya. Tapi memang niat kita bukan nyari duit ketika itu Bapak Ibu. Niat kita adalah memang membangun sebuah bisnis, budaya bisnis ini lebih maju lagi ke depannya, banyak membernya. Ya. Nah, di situ saya ngambil kesimpulan sambil ketampol juga ya kan. Oh iya juga ya, 100.000 aja orang untuk merubah nasib ditambahi ilmu ke kepalanya kagak mau orang, ya. Karena tadi terdoktrin apa? Hemat pangkal kaya itu tadi. Dia merasa, oh kalau saya tidak mengeluarkan uang pada hari ini berarti saya kaya. Itu namanya on. Ya, karena 100.000 kita pegang kayak apapun pasti keluar. Betul kata Bapak itu tadi ya. Buat makan, buat pakaian mungkin, bayar token, bayar listrik, bayar air, ya. Belum lagi ada biaya tak terduga. Belum lagi ada parkir, ya. Nah, 100.000 ini Bapak Ibu sekalian, satu hari ini pasti keluar dari kantong kita, ya. Ini katakanlah kita singkirkan. Nah, ini keluar dari kantong kita. Nah, maka bagaimana supaya kita bisa kaya Bapak Ibu sekalian, bisa punya penghasilan lebih? 100.000 ini, oke, itu kita jadikan investasi. Nah, taruh di sini sebagai investasi. Oke. Nah, ketika kita jadikan investasi di sini, ya, maka dia akan bisa menjadikan uang lagi di sini. Nah, dia jadi uang lagi, dia jadi uang lagi, dia jadi uang lagi, seperti itu. Ya, di samping ini juga kita setiap hari harus menghasilkan. Tapi si uang tersebut itu pun harus menghasilkan juga. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Inilah konsep pemikiran yang betul dari orang kaya. Dia membiarkan duit itu bekerja buat dia. Itu orang kaya. Mentalnya mental mental kaya, mental mental konglomerat. Ini seperti ini. Dia pecah duitnya sehingga yang ini bekerja, yang ini di atas juga bekerja. Kalau bisa dia punya cabang yang lain juga, bekerja semuanya duitnya. Di samping dianya juga produktif, ya kan? Ini baru pola pikir yang benar, ya. Ini baru pola pikir yang benar. Jadi kan uang Anda itu bisa nyari duit sendiri buat Anda gitu loh, ya. Tentunya di sini banyak ininya, banyak apa variasinya banyak, ya. Bisa kita jadikan ilmu, ya kan? Ilmu tersebut bisa jadi duit lagi, ya kan? Ini jadi duit, ya. Jadi duit, jadi duit lagi, ya kan? Atau misalnya kita punya website, ya, yang website itu tersebut karena investasi kita jadi duit lagi, jadi duit lagi, jadi duit lagi. Atau misalnya emas, kita beli emas, ya, ketika dijual jadi duit lagi, ya gitu. Pokoknya harus ada uang yang kita spend di sini Bapak Ibu sebagai investasi kita. Jangan malah disimpan, ya.
Karena disimpan kayak apapun, pasti nantinya kepake. Itu tadi nih, doktrin yang keliru. Oh, hemat pangkal kaya. Ya pantesan para guru kagak kaya-kaya. Kan gitu. Ya, nah ini doktrin yang amat sangat keliru. Pengen kaya bukan berhemat caranya. Berhemat boleh, tapi itu bukan bikin kaya ya. Saya tekankan, hemat boleh, tapi hemat bukan bikin kaya. Hemat hanya apa ya? Menunda saja, ya, menunda saja, bukan bikin kaya. Yang bikin kaya itu apa? Kita harus punya sumber income yang lain, ya. Kita punya harus sumber income yang banyak yang lain. Jangan cuma terpaku sama satu income saja. Nah, misalnya orang ini kita taruh tengah nih, katakanlah nih. Oke, kita taruh tengah. Nah, dia punya sumber income banyak banget. Ke sini dapat income, ini income ya. Karena macam-macam usahanya. Ada yang bengkelas ya, ada yang konstruksi, ada di sini jual beli emas, di sini mungkin jual website gitu kan. Mungkin di sini dia usaha umroh misalnya, terus di sini dia terapi misalnya, terus di sini dia sewa alat berat. Kayak kenal nih siapa ya? Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian akan banyak sumber-sumber income yang akan bikin kita kaya, bukan malah berhemat. Sebuah kebodohan ketika orang 100.000 itu dipegang sama dia, ya. Misalnya dia mau buat nikah misalnya, atau dia buat merasa dia bikin kaya dengan hemat itu ya. Terus dia sehari-hari makan mie gitu kan, nasi sama kerupuk, nasi sama sambel, dihemat-hemat ya. 2-3 tahun kemudian bukan jadi nikah, bukan jadi sehat, malah penyakitan. Ya, bukan gitu solusinya Bapak Ibu. Tetapi kita harus punya sumber income yang lain. Oke? Terakhir orang mengatakan uang bukan segalanya. Ya, kalimat ini sering dipakai untuk menenangkan diri, padahal kenyataannya uang menentukan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang bisnis. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terus dengan enaknya ngomong uang bukan segalanya kok. Oh, saya tidur di kolong jembatan juga bahagia kok. Ya itu elu gitu. Ya, uang bukan segalanya. Yang penting kita bisa makan bareng, udah bahagia. Memang nggak pernah kepikiran pengen umroh. Memang nggak pernah kepikiran pengen haji, pengen zakat, bikin bangun pondok pesantren, bantu janda-janda tua, bantu yatim piatu. Emang nggak pernah mikir kayak gitu. Itu semua butuh duit. Dan uang, ya, Anda akui atau tidak, uang itu bisa menyelesaikan 99% persoalan dalam hidup Anda. Uang itu ya, bisa menyelesaikan 99% problematika dari hidup Anda. Setuju atau tidak? Silakan tulis kolom komentar nih. Saya tulis di sini. Uang bisa menyelesaikan 99% persoalan dalam hidup Anda. Nah, setuju atau tidak nih Bapak Ibu? Enggak. Saya kasih contoh ya, kalau nggak setuju. Oke, saya kasih contoh. Suami ngambek, ya kan? Suami ngambek karena mungkin ibu nggak masak hari ini. Tapi karena ibu punya uang, ayo ayah, saya traktir di luar. Selesai itu, jadi nggak jadi ngambek lagi. Istri ngambek, ya karena kita telat datang pulang kerja misalnya.
Dek, kok kamu marah sih? Diam aja, ya kan? Ya udah, yuk aku ajakin belanja. Selesai kan? Selesai. Ada orang tua sakit, ya, tinggal bayar aja rumah sakitnya. Pengen jalan-jalan, pengen healing, tinggal bayar. Ya, jadi uang itu bisa menyelesaikan 99% dari problematika hidup kita. Anda suka maupun Anda nggak suka, gitu ya. Sehingga ini motivasi aslinya Bapak Ibu sekalian supaya kita tuh berpenghasilan lebih, bisa kaya, ya. Dan jangan terpaku pada satu model bisnis saja. Jangan terpaku sama satu usaha saja. Karena itu lama banget untuk bisa bikin kaya, ya. Tapi kita harus banyak usaha, usaha kita di mana-mana, semua keran rezeki terbuka, itulah yang bisa bikin kita kaya. Demikian Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanyakan, dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Nanti sambil Zoom berlangsung, saya postingin buat Bu Deni sama Coach Heri ya. Silakan Pak Rahmat juga kalau mau, boleh Pak, saya postingin Pak. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, saya minta tolong lagi. Kali ini pakai kata kunci ini, Glow Industry Herbal Care. Saya tulis kolom komentar ya. Kalau yang ini dia tidak di halaman 1 ya Bapak Ibu, tapi coba cari yang mulia bisnis ya. Nih, nggak ada di halaman 1 nih, agak susah memang. Kita cari yang ada mulia bisnis saja ya Bapak Ibu. Sedekah lagi buat saya. Oh, halaman 4. Oh iya, halaman 4 nih. Di saya halaman 4. Kalau di Bapak Ibu halaman berapa ya? Silakan tulis Glow Industry Herbal Care ya. Silakan diklik, dikunjungi. Yang sudah mengunjungi ya, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, sehat selalu, panjang umur ya Bapak Ibu sekalian, dan juga banyak istrinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih dari saya Bapak Ibu sekalian. Oh iya, nanti Coach Arif silakan sambil spill ini ya Coach tentang program kita tanggal 3 besok ya. Ini insya Allah 4 hari lagi nih kita ada program baru Bapak Ibu sekalian. Nanti Coach Arif tolong di spill ya oleh Coach Arif saja ya. Nanti pakai landing page yang biasanya itu Coach, minta tolong ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian dari saya di materi pertama ini mengenai sesi bisnis. Berikutnya yang kedua akan disambung oleh Gurunda Coach Arif Rahman dari Jakarta. Beliau akan sampaikan bagaimana kita mengoptimalisasi AI untuk bisnis kita. Oke. Halaman 3 urutan 2 kata Coach Heri. Oh ya jauh ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa naik lah. Oke. Baik, kita sambut guru kita, Coach Arif, dengan penuh semangat dan tepuk tangan. Beliau adalah Coach Arif. Ya, terima kasih Coach Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, lanjut eh, materi tadi ya dari Coach Yusuf. Terus terang hari ini saya nggak ada slide ya Bapak Ibu ya.
Tapi mengenai AI, karena ini kan pembahasannya mengenai AI, ya kita tanya aja ke AI ya. Seperti kita ketahui kan AI itu kan ada banyak ya, ada ChatGPT, Gemini, terus kemudian yang lain ya, ada Black Box, ada Microsoft Copilot dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan tanyakan ya, tanyakan kepada ChatGPT ya, karena kan kita sering menggunakannya itu ChatGPT ya dibanding dengan yang lain. Tapi akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini saya sering membuat tools ya, tools itu menggunakan Gemini atau Gemini ya, karena di Gemini ini ada fasilitas untuk membuat tool yang bisa langsung terintegrasi dengan AI ya, dengan API-nya, API ya, API-nya, APK-nya ya, APK-nya dari ChatGPT ya. Yang baru saya ketahui saat ini itu baru ini kalau untuk yang ChatGPT dan yang lainnya itu eh, saya belum mempelajari ini ya lebih lanjut ya. Karena yang paling banyak memang Gemini ya kalau untuk tools. Oke, saya share screen aja ya. Nah, ini tadi saya menanyakan mengenai AI ya. AI itu sebenarnya sebenarnya apa sih, apa aja kegunaannya ya. Tadi kan kita ngomongin soal hemat pangkal kaya segala macam itu kan nggak jauh dari uang ya, Bapak Ibu, nggak jauh dari cuan lah ya. Nah, kita harus tahu ya Bapak Ibu ya, bagaimana sih caranya ya AI itu bisa kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya ya. Jangan cuman kita belajar aja ya, tapi kita lupa untuk apa jualan atau untuk menghasilkan dari AI yang kita pelajari ini ya. Nah, tadi saya sempat nanya ya ke ChatGPT, AI yang paling banyak digunakan itu apa? Nah, ini di sini ternyata ChatGPT memberi jawaban ini kepada saya ya, tadi yang saya tanyakan. Ternyata AI yang paling banyak digunakan itu nomor satu ini Google Search dan Google Assistant ya. Karena sekarang kan di kalau kita mencari di Google ya, buka Google kemudian kita mencari produk atau jasa, itu nggak cuma Google Search aja, tapi sekarang ada Google Assistant ya, seperti ringkasan AI ya. Terus kemudian pokoknya yang berhubungan dengan AI lah itu sudah menggunakan teknologi AI ya dari Google ya. Karena Google sendiri juga nggak mau ini ya, nggak mau ketinggalan ya, harus selalu bisa beradaptasi ya. Nah itu bagus ya. Nah ini kita manfaatkan ya. Nah di sini keterangannya AI paling masif di dunia ya, yaitu Google Search dan Google Assistant ya, dipakai miliaran orang. Terutama buat yang pertama cari info ya, kemudian rekomendasi ya. Cari info kan bisa apa aja ya Bapak Ibu ya, mencari info misalnya kita butuh toko atau kita butuh produk atau jasa, kita pasti carinya di Google ya. Terus kita cari rekomendasi. Nah, kita juga cari di Google juga ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian autocomplete. Autocomplete ini apa ya? Saya masih ambigu juga ya untuk complete. Dan terjemahan. Nah, ini terjemahan ini paling banyak dipakai biasanya untuk anak-anak sekolah ya dan mahasiswa itu biasanya eh, langsung buka Google Terjemah ya. Ya, ini yang paling banyak dipakai ya. Apalagi sekarang sudah ada AI yang makin cepat lagi ya. Karena di situ nanti kalau menggunakan AI itu bisa langsung dibuatkan ini semacam artikel atau konten yang seperti yang kita biasa buat di ini ya di website ya. Nah itu bisa langsung di ini.
bisa langsung diperbagus dengan AI. Jadi kita nggak usah mikir lagi ya Bapak Ibu. Nah inilah kegunaan dari AI salah satunya itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah terus kemudian yang kedua, ini rekomendasi sosial media dan marketplace ya. Nah, ini ternyata AI ini juga sudah masuk juga di TikTok, ya, Instagram, Facebook, kemudian marketplace ya. Marketplace mungkin kalau marketplace belum terlalu ini ya, tapi yang jelas di TikTok, Instagram itu semua udah berbau AI semua sekarang ya. Makanya itu yang paling ini, yang paling harus kita kuasai sebenarnya sekarang ini ya, Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai ketinggalan ya. Karena sekarang zamannya AI, kita harus bisa juga menguasai AI atau paling tidak tahu lah ya. Tahu AI itu apa dan kegunaannya itu apa. Nah, kalau sudah tahu, nanti kita akan mengarahkan bagaimana caranya AI itu bisa menghasilkan. Nah, terus kemudian yang ketiga, nah ini ChatGPT yang menjawab sendiri nih di urutan nomor tiga nih ya. Nah, untuk ChatGPT sendiri ya, itu yang paling populer itu untuk nulis konten ya, biasanya untuk blogger-blogger ya, atau seperti kita lah ya, seperti kita kalau membuat artikel ya, artikel di website kita itu pasti kita membutuhkan ChatGPT ya. Ya kita nggak usah berpikir keras sekarang ya. Kita cuman berpikir kerasnya itu cuman sedikit, cuman ide aja ya, ide terus arahnya kemana. Ya, terus kita tinggal tanyakan aja ke ChatGPT. Nanti ChatGPT yang akan menyusun. Kalau misalnya kurang pas, ya nanti kita tinggal ulangi saja sampai ChatGPT-nya itu membuat konten ya yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ChatGPT ini juga bisa buat jualan juga ya. Jualan itu contohnya apa? Ya seperti yang kita tadi mungkin tadi dipraktekkan sama Coach Yusuf juga ya. Itu juga jualan ya Bapak Ibu ya. Jualan produk ya. Bagaimana ya kita membuat konten sebenarnya. Membuat konten tapi eh, lebih menggunakan apa ya? Lebih banyak menggunakan kata kunci untuk jualan ya. Entah itu jual atau jasa atau pokoknya intinya menimbulkan niat beli lah ya. Menimbulkan niat beli dan jualan itu kan bisa hard selling, bisa soft selling, tapi intinya adalah jualan. Nah, ya, dan itu bisa kita minta bantuan dari ChatGPT ya. Terus kemudian coding. Nah, ini coding yang sering eh, saya pakai juga. Kalau coding sendiri, ini saya biasanya nggak full dari ChatGPT ya, Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang kalau ChatGPT lagi males ya, kadang-kadang males juga kadang-kadang ChatGPT ya. Jadi kita udah buat coding panjang-panjang ya, begitu kita mau revisi ya, ternyata nggak dibikinin ya, nggak dibikinin, tapi disuruh ngopi yang atasnya. Nah itu kadang-kadang kalau seperti itu sudah males. Nah, kalau sudah malas seperti itu, kita bisa menggunakan alternatif AI yang lain ya, misalnya Gemini atau Cloud atau Black Box dan lain sebagainya. Terus kemudian ini ide bisnis ya, ide bisnis ini juga paling sering dicari di ChatGPT juga ya. Seperti kita ketahui, seperti ini ya, guru guru kami ya, guru besar kami itu juga sering menggunakan ChatGPT untuk mencari ide-ide bisnis juga, walaupun beliau ini memang pebisnis yang handal juga ya, terutama di produk digital. Terus kemudian belajar cepat. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya kita tidak tahu harus harus membuka beribu-ribu halaman ya. Nah, ternyata kita bisa lebih cepat belajar ya Bapak Ibu dengan ChatGPT, dengan AI ya. Karena ini AI ini bisa langsung merangkum segalanya. Misalnya merangkum dari beberapa buku ya, terus kita minta kesimpulan atau rangkuman. Nah, itu nanti bisa dirangkum oleh ChatGPT ini ya. Jadi itu luar biasa sekali ya. Ya. Nah,
Kemudian AI ya, AI yang setelah ini ya, setelah ChatGPT yang paling banyak digunakan ini AI kamera atau foto. Nah, ini yang sedang eh, saya saya sedang membuat tool ya, yang kemarin sempat saya eh, share-share juga ya. Nah, itu toolsnya itu adalah membuat foto ya tanpa menggunakan kamera, tanpa membutuhkan studio ya, tapi sudah langsung menggunakan AI aja ya, jadi bermodalkan prompt. Nah, untuk di handphone sendiri ya, gadget-gadget sendiri sekarang juga sudah menggunakan juga ya, seperti ya semua hampir semua lah ya, hampir semua dari Android maupun iPhone ya. Nah, itu adalah ini ya, Bapak Ibu ya, AI yang paling banyak digunakan ya. Nah, ini rangkumannya ya. AI yang paling banyak digunakan ini ChatGPT untuk nulis, riset, marketing. Kemudian ada Copilot, Microsoft. Ini kalau Bapak Ibu belum pernah lihat, ini saya coba buka ya. AI Microsoft itu seperti apa. Jadi udah nggak usah saya tunjukkan lah ya, karena kan sudah ini ya, sudah sangat familiar lah sekarang ya. Nah, ini seperti ini kalau kalau Microsoft Copilot ini seperti ini ya. Sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya hampir sama, tapi bedanya mungkin kalau ini di Copilot Microsoft ini kan ini ya terkenalnya Microsoft itu kan ada Microsoft Word, Excel dan lain sebagainya, termasuk coding ya. Coding ini sekarang juga sudah bisa walaupun nggak ini ya, tidak beda-beda ya. Ada apa namanya? Ada ciri khas sendiri-sendiri ya antara AI misalnya ChatGPT, Gemini maupun Copilot Microsoft ini ada ciri khas tersendiri ya. Tapi kalau untuk Copilot sendiri ini lebih ke ini apa Word dan Excel ya, Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya hampir sama ya. Kalau misalnya kita tanya juga sama. Ini kan kalau ChatGPT kan apa seperti ini juga ya. Langsung langsung kita tanya ya maunya kita apa ya. Cuman di sini dia nggak ada ini ada kanvas seperti di Nah ya. Saya sama seperti ChatGPT juga belum ada ya. Oke, terus yang ketiga ini kayak Canva AI ya. Canva waktu itu sempat saya praktekkan juga ya Bapak Ibu untuk membuat landing page ya. Sekarang pakai Canva AI pun bisa ya. Jadi yang Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan Canva untuk desain minimal ya, minimal membuat apa ya, presentasi ya biasanya ya, membuat presentasi, terus hapus background lah ya biasanya yang paling banyak itu. Nah ternyata bisa juga untuk membuat landing page ya, atau atau untuk desain instan. Di sini desain instan ya, bisa juga ya. Nah, ini adalah AI yang paling banyak. Terus kemudian ada Midjourney ini saya jarang pakai. Kemudian AI voice dan video. Nah, kalau AI voice dan video ini ya Bapak Ibu, ini nantinya ya akan menurut saya akan sangat booming ya Bapak Ibu. Karena ketika kita sudah apa jenuh mungkin ya dengan foto ya dan sekarang juga ini juga banyak kan iklan-iklan yang sudah menggunakan video-video AI ya dan merubah teks menjadi voice. Nah, ini nanti akan menjadi apa menjadi sendiri dan itu sedang dikembangkan ya untuk apa toolsnya ya kemarin kemarin sempat saya share juga untuk tools video ya cuman masih banyak errornya ya makanya kita ini lagi ya belum belum tunjukkan lagi ya.
Tapi kalau untuk yang foto sudah ya Bapak Ibu ya. Foto itu bisa, tapi memang ada beberapa kayak brand atau logonya itu belum bisa dipakai. Oke, jadi kesimpulan singkat tapi tajam ya. AI paling banyak dipakai di dunia ini Google Search ya, ini rekomendasi. Kemudian ChatGPT ya, karena yang bilang kan ChatGPT, maka ChatGPT juga paling masuk ya. Dan terus kemudian AI paling berpengaruh ke uang dan bisnis. Nah, ini berbicara mengenai uang ya, Bapak Ibu ya. Kita di awal tadi, di awal tadi saya sampaikan ketika kita sudah bisa mengetahui AI itu apa ya. Nah, kita juga harus bisa menghasilkan eh, cuan dari AI. Nah, ini saya tadi juga sempat bertanya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, tapi kita langsung ke kesimpulannya ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Jadi AI ya, paling cuan itu sebenarnya Bapak Ibu bisa mengoptimalkan ini ya. Yang pertama ChatGPT, terus kemudian Canva AI foto dan chatbot. Nah, chatbot ini nantinya bisa untuk ini CS ya, untuk CS. Nah, caranya ya, bagaimana kita mengoptimalkan AI ini, ya, kita pertama harus memulai dulu ya Bapak Ibu ya, memulai dulu. Kalau kita sudah paham dengan ChatGPT, bukan ChatGPT, kita harus selalu ini ya, selalu aktif juga, jangan itu aja yang kita katakan, tapi kita selalu apa ya, mencoba mempush atau istilahnya apa ya, kalau orang memaksa GPT untuk lebih lanjut ya, karena kalau pengetahuan saya Bapak Ibu, ketika kita sering berkomunikasi dengan GPT, itu GPT-nya itu eh, kayak semakin pinter, Bapak Ibu. Sebenarnya itu Bapak Ibu ya, kan semakin pinter ya. Karena ChatGPT itu punya semacam ini ya, punya semacam rekod histori perbendaharaan kata, banyak perbendaharaan kata, makanya juga akan makin cepat untuk mencarikan ke kita ya. Makanya ketika sudah familiar dengan jadi kita juga sering-sering untuk berkomunikasi dengan ChatGPT ini ya. Mohon maaf, terus tadi ya, saya share screen lagi. Mungkin saya harus offin kamera dulu ya kali ya, biar lebih. Ya, saya offin kamera. Ya, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Jadi ChatGPT ya, ini AI paling cuan ya. Kita harus bisa memanfaatkannya. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya ini. Ini saya naik ke atas ya. Nah, ini ya. Ini ChatGPT bilang ya. ChatGPT respon serba bisa ya. Paling ROI-nya paling cepat. Dipakai untuk apa ya? Ide bisnis yang bisa kita pakai, kita bisa membuat copywriting WA dan iklan ya. Terus kemudian kita bisa jualan juga konten IG, TikTok, dan Shopee ya. Biasanya kalau UMKM, Bapak Ibu, UMKM itu kan bingung ya caranya bagaimana cara membuat apa namanya konten atau cara membuat caption ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di grup-grup jualan deh biasanya. Itu satu dua orang pasti ada yang kalau misalnya jualan cuman foto dan tato. Udah itu aja.
Nah, sekarang kalau seperti itu nggak bakalan dilirik ya Bapak Ibu ya. Kita harus bisa merangkai cerita ya. Kalau kalau sekarang bilangnya itu storytelling, ya. Storytelling bagaimana apa hanya itu kita bisa menarik mulai dari visualnya, fotonya, kemudian kata-katanya, terus kemudian sampai ke CTA itu biasanya kita buat supaya mm, ini kita tidak seperti hard selling ya, selling atau bagi yang membaca itu tidak seperti dijuali. Nah, karena orang paling males ya. Saya juga saya sendiri juga ini ya, kalau misalnya ada yang ngotot jualan terus gitu juga bosen juga ya lama-lama ya. Nah, ini juga kita bisa pakai teknologi AI ini ya, ChatGPT kita pakai. Nah, kita buatkan kontennya ya. Nah, ini contoh cuannya ini sebagai jasa admin WA, WA AI, dan jasa konten. Kita juga produk digital seperti book ya, template atau prom. Nah, prom ini bisa dijual juga Bapak Ibu ya. Seperti yang apa toolsnya dari Coach Yusuf tadi ya, yang membuat konten itu kan di situ ada promnya muncul ya, promnya menghasilkan prom. Nah, sebenarnya prom itu kalau kita kumpulkan ya Bapak Ibu ya, kita kumpulkan rapi ya, terus dalam satu mungkin satu kategori atau satu niche ya, itu kita kumpulkan rapi, itu bisa kita jual Bapak Ibu ya. Bahkan tanpa modal ya bisa ya, karena kan kalau ya walaupun kita menggunakan internet ya Bapak Ibu, tetap ada modalnya ya, tapi modalnya itu kecil ya, nggak kita mengeluarkan modal yang sangat besar. Oke, nah ini modal kecil ya, modalnya nol sampai kecil, nah, cocok buat pemula. Bisa ya Bapak Ibu ya, bisa kita eh, apa pakai sebagai ide ya. Nah, jadi ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah ketika kita belajar AI ya, kita juga jangan cuma belajar tok ya, tapi kita juga harus belajar juga gimana caranya menjual. Nah, ini catatan penting ini ya. Ini harus harus kita tanamkan di diri kita mulai dari sekarang ya. Terus kemudian fokus tool, lupa market. Nah, ini kadang-kadang saya juga ini kalau keasikan bikin tool ya, fokus di tool ya, tapi lupa jualan ya. Terus kemudian kita nggak harus nunggu menjadi ahli atau nunggu sempurna dulu baru jualan. Nggak nunggu begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah menguasai misalnya AI ini, itu kita harus ini ya punya anggapan bahwa ini tuh bisa membantu lain. Nah, itu aja sebenarnya yang dipegang ya. Ketika suatu yang kita kuasai satu orang lain, nah itu kita bisa sampaikan atau bisa bagikan ya. Nah, kalau kita sudah bisa bagikan, terus kemudian nanti setelah mungkin tahu ya tahu apa apa tools yang kita bagikan itu, ya nanti kita bisa mungkin naik kelas lagi untuk menjual jual dengan ilmu itu kan juga penting juga ya Bapak Ibu ya untuk membetul misalnya itu. Jadi intinya ya, yang cuan itu kita pakai ya, pakai, jual, kemudian perbaiki sambil jalan. Nah itu kuncinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak harus nunggu ahli ya, kita nggak harus nunggu ahli, nggak harus nunggu sempurna ya. Yang penting kita bisa langsung untuk jual ya Bapak Ibu ya. Oke, nah itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini di sini kita bisa nanyain lagi nih Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan ChatGPT, ini biasanya dikasih ide-ide lagi dari ChatGPT. Nah ini kita tinggal tanya aja. Kita tinggal tanya aja ke ChatGPT, nanti akan dibuatkan oleh ChatGPT ya. Seperti ini ada satu ide usaha sesuai kondisi
kita ya, terus kemudian sampai dengan roadmap 7 hari mulai cuan dari AI. Nah, ini kita bisa tanyakan ini tadi sempat nanya juga ya roadmapnya. Ini roadmap 7 hari ini kita bisa praktek pelan-pelan, kita praktekkan selama 7 hari. Kalau berhasil, ya kita ulangi lagi dari mulai hari pertama sampai ke 7. Toh seminggu juga kan Bapak Ibu. Nah, caranya seperti itu. Oke, mungkin ada ditanyakan sebelum saya info untuk program ini ya, Muria Bis. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sambil saya ini ya, jadi untuk sendiri di 2026 ada program terbaru. Yang pertama, Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana ya. Jadi untuk kepencet ya, bentar ya, pencet lagi. Nah kemarin untuk yang Zoom itu sudah terlaksana. Nah, yang program kedua nanti akan insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 3, Bapak Ibu ya. Tanggal 3 Februari. Nah, ini ada workshop dan sertifikasi di mana ini workshopnya ini 1 bulan full ya, Bapak Ibu. 1 bulan full dari tanggal 3 sampai 27 Februari. Nah, ini keuntungannya atau benefitnya ya, mendapat title ya, kita mendapat title, mendapat sertifikat ya, dan itu sertifikat yang kita dapat nanti ya, itu bisa menjadi portofolio kita dan bisa menjadi ini senjata kita ya, kalau misalnya kita ingin membranding diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai waktu ya, dan sekiranya ini ini perlu banget ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini ada digital marketing dan public speaker ya, public speaking ya. Dimana kalau kalau kita jago bikin konten, tapi begitu nanti kita mau apa? Mau pidato gitu ya di depan umum kita nggak bisa. Nah ini perlu kita juga harus menguasainya ya. Karena kalau dua-duanya kita kuasai ini udah bisa jadi mentor kemana-mana nih Bapak Ibu ya. Nah ini benefitnya ya Bapak Ibu. Terus kemudian biayanya ini ada bundling. Kalau bundling lebih murah ya Bapak Ibu. Silakan nanti untuk ditanyakan langsung bisa ke Coach Yusuf. Ini saya sambil kopikan ini ya, kopikan di chat. Jadi Bapak bisa bisa lihat lagi ya lebih jelasnya ya. Nah, ini ada lagi nih Bapak Ibu benefitnya ya. Ada 120 produk digital siap dijual ulang. Ini Bapak Ibu nggak usah tanya ke ChatGPT, udah tinggal ini aja. Udah tinggal jual jual langsung ya karena produk digitalnya sudah ada ya. Ini juga banyak apa semacam ada tools juga ya, tools. Nah, itu Bapak Ibu tinggal ini aja buat captionnya dan itu harus tiap hari Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin untuk jualan digital ya itu harus tiap hari. Nah, seperti ini tadi ya. Mana tadi ya. Jadi kalau apa namanya? Kita ingin memperkenalkan tool kita itu juga harus harus rutin ya Bapak Ibu ya. Ya minimal status WA. Nah, seperti ini ya. Jadi intinya kita membantu dulu ya, membantu dulu kalau sudah kenal ya, sudah kenal kan ini memang tools sangat berguna. Nah, kalau sudah paham ya toolsnya, jangan ujuk-ujuk belum paham langsung kita jualin. Nah, itu salah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus edukasi dulu ya, edukasi
Setelah paham manfaatnya, nah baru kita jualin. Nah itu yang benar ya, Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu. Ini udah jam 10. Nah ini Bapak Ibu bisa langsung ini ya, bisa langsung eh, menanyakan ke Coach Yusuf atau ya ke Coach Yusuf ya. Jadi nanti akan diterangkan oleh beliau ya untuk workshop dan sertifikasi ini dapat apa aja. Oh udah jadi ya Coach Yusuf ini ya postingin punya Bu Deni. Ya ini karena tadi sudah dijanjikan ya oleh Coach Yusuf untuk dibuatkan postingan. Mungkin nanti setelah Zoom ini selesai juga nanti insya Allah pasti akan dilanjutkan ya Coach Yusuf ya. Mungkin yang belum belum sempat di save dulu aja Coach ini di kolom chat ya. Coach bisa dibuatkan flyer dengan nomor WA saya Coach. Flyer apa nih Pak Rahmat? Sebenarnya Pak Rahmat bisa langsung ini minta tolong ChatGPT bisa. Ini flyer apa nih Pak Rahmat? Boleh info nggak? Coba kita tanya ChatGPT ya. Nah, ini caranya begini, Bapak Ibu ya. Ini saya spill sedikit. Gimana sih cara kita ini? Oh, yang program besok. Kalau untuk yang ini, maksudnya yang program ini ya. Kalau ini ya, kalau sudah jadi seperti ini, itu kita biar gak berubah lagi ininya ya. Karena ini kan kalau kita membuat flyer dengan menggunakan AI itu biasanya kita ulang lagi itu ada berubah ya. Nah, karena suka-suka dari AI ya. Kalau kalau sudah jadi seperti ini ya kita bisa memanfaatkan ini Pak Rahmat. Kita bisa memanfaatkan Canva aja ya. Kita kita tinggal buka Canva sebenarnya ya. Coba saya buka Canva ya. Tapi biasanya ya kalau Canva itu kita bisa menggunakan yang Canva Pro lebih bagus ya. Canva Pro lebih bagus. Ini coba saya buka dulu ya. Saya pakai akun ini ya. Jadi kita tinggal ganti aja Pak Rahmat ya. Tapi kalau dari awal kita tanya ke dia bukan flyernya itu bisa. Nah, ini contohnya ini ya. Contohnya saya pakai bahan ini. Nah, ini kita copy aja. Kita copy. Nah, kita tanya dulu ke Titi. Kamu jauh bikin flyer. Nah, ini kita tanya dulu ke ChatGPT ya. Dia jago nggak? Itu ternyata jago ya. Lalu kita tinggal minta ke ChatGPT ya, buatkan saya flyer ya dengan materi ini. Nah, ini kita eh, jangan lupa kasih nomor phone ya. Misalnya CTA-nya ya. CTA-nya Pak Rahmat berapa Pak nomornya? Yang program besok yang sudah jadi coach.
Oh, maksudnya mentahannya ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kita ya nanti ini eh, tinggal dirubah sebenarnya pakai Canva kalau kalau yang sudah jadi. Nah, ini coba kita ini ya praktekkan gimana sih membuat flyer ya dengan ChatGPT. Nah, coba kita langsung enter aja. Kita sudah tampilkan ini ya CTA-nya, kita sertakan CTA-nya, lalu kita tinggal enter aja. Kok nggak keluar gambarnya? Kayak keluar. Nggak keluar, kita tinggal copy aja ininya ya. Hmm, Copy image. Kita paksa ya, kita paksa buat seperti ini ya. Buat seperti ini. Nah, ini salah satu cara memaksa ChatGPT itu begitu ya. Nah, langsung langsung dibuatin nih sama ChatGPT, Pak Rahmat ya. Nanti bisa tinggal di coba-coba lagi memang ya, nggak sekali jadi ya. Mungkin ada yang kurang typo-typo ya. Nanti kita ulangi lagi aja ya. Masih diproses. Kalau yang sudah jadi ya kita tinggal ini, kita tinggal apa namanya revisi ya, revisi di ini di Canva bisa ya. Kita pakai template kosong ya misalnya. Copy image. Nggak mau dia. Nah, bisa kan? Ini bisa nih. Gimana sih gedeinnya? Nah, ini udah bisa nih. Nah, ini seperti ini Pak Rahmat ya. Kita tinggal tinggal ini aja. Tinggal ganti nomornya aja. Nah, ini kan udah seperti ini. Di sini ya. Di sini kita tinggal ganti aja nomornya. Nah, kalau menggunakan Pro ya, itu kita ada fasilitas untuk menghapus ini. Menghapus nomor ini ya. Karena kalau kita timpa kan jelek ya. Coba ya kita timpa dulu ya. Misalnya nomornya Pak Rahmat tadi berapa? Untuk bayarnya di berapa tadi ya? 5 ini Pak Rahmat. Nah ini ada dua ya. Biayanya ada dua. Jadi kalau misalnya eh, mengambil yang digital marketing saja itu 395. Public speaking aja 395. Tapi kalau ngambil dua-duanya ya itu kan harusnya berapa nih? 700-an ya. Nah, itu cuman bayar 595 ya. Jadi ini penghematan ya, Pak Rahmat. Jadi kalau misalnya ngambil bundling itu namanya ya, mengambil dua-duanya harganya lebih murah. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita pakai nomor tadi ya. Nah, ini kan kalau cuman kita tempel gini kan jelek ya. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya, hapus dulu menggunakan ini, menggunakan penghapus ini, penghapus ajaib namanya ya. Nah, ini kita bisa hapus ini nih.
Nah, dari hapus ya. Nanti nanti kalau sudah hilang ya tulisannya, lah baru kita tempelkan ininya ya. Kita tempelkan. Nah, ini memang nggak bisa sekali ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang memang masih tersisa ini, sisa-sisa ininya. Nah, kita tinggal hapus lagi aja. Tapi ini harus menggunakan Canva Pro ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kok masih ada nih. Nggak bisa sepertinya ya. Nah, kita coba lihat yang buatan ChatGPT. Nah, ini ini seperti ini lumayan juga ya. Udah bikin udah bikin lagi, kan beda kan ya. Nah, ini bisa dipakai nih. Nah, ini kalau nggak saya ini ya, saya kirim ke chat ya. Saya nah, itu nomor teleponnya Pak Rahmat ini. Bisa langsung buat ngiklan, buat ngajak-ngajak ya, buat ngajak orang ya. Karena iya, kalau kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti ini ya berhak menjualkan juga ya, nanti akan mendapatkan